Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Arah, nama saya Aris. Selamat datang di podcast Arah Channel. Apa yang membuat kita hancur sehancur-hancurnya dalam hidup ini? Jawabannya bukan orang lain, bukan peristiwa dan kejadian yang menyedihkan. Yang menyebabkan kehancuran diri kita adalah diri kita sendiri. Kitalah penyebab kehancuran itu. Kitalah dalang utama dari semua kehancuran diri kita. Mengapa? Karena kitalah penguasa diri kita sendiri. Kitalah pengendali diri kita sendiri. Kitalah yang bisa menentukan arah kehidupan dan pilihan-pilihan dalam hidup kita. Kitalah pengambil keputusan dalam kehidupan kita. Sedangkan orang lain tak ada pengaruhnya sama sekali dengan kita. Mereka tidak memiliki kekuasaan terhadap apapun. Mereka tidak bisa melakukan intervensi terhadap keputusan dan pilihan-pilihan yang kita buat. Bila kita mengikuti saran yang buruk dari orang lain, maka sebenarnya kita sendirilah yang memilih pilihan itu. Kejadian seburuk apapun tidak akan bisa menghancurkan kita. Mengapa kita sedih, putus asa, dan patah semangat? Bukan peristiwa yang membuat seperti itu, tetapi kitalah yang memilih sikap seperti itu. Sebenarnya kita bisa memilih sikap sabar, tawakal, ridho, dan pantang menyerah. Tetapi mengapa kita memilih sikap putus asa dan hilang harapan? Nah, sedangkan sumber daya, uang, jabatan, modal, dan sumber daya lainnya hanyalah penopang saja, tetapi bukan sumber utama, karena mereka hanya benda tak bergerak, mereka diam. Kitalah yang menggerakkan sumber daya agar berdaya guna. Kemana arah gerak mereka tergantung kita yang mengendalikan. Kekurangan sumber daya bukanlah masalah karena kita masih memiliki sumber daya yang lebih hebat dari itu semua, yaitu pikiran, ide, kreativitas, semangat, dan pantang menyerah. Itulah sebenarnya sumber daya abadi yang selalu bersemayam di dalam diri kita. Namun ada beberapa sikap yang seringkali kita itu terlena pada sikap tersebut dan menyepelekannya. Dan alhasil, sikap-sikap tersebut dapat membawa kita pada kehancuran hidup kita. Dan berikut 5 sikap yang membawa kehancuran dalam hidup kita yang sering kita sepelekan. Yang pertama, kita sering menyepelekan hal kecil. Jangan pernah membiasakan diri untuk menyepelekan hal-hal kecil. Padahal sesuatu yang besar awalnya selalu dimulai dengan hal-hal yang kecil. Begitu pula langkah besar selalu dimulai dengan langkah kecil. Meskipun tampak sederhana, sesuatu yang kecil tadi bisa mengiring kita kepada tugas yang lebih besar. Jadi jangan anggap remeh tugas-tugas kecil yang diberikan kepada kita. Belajarlah setia pada perkara kecil. Yang kedua, menyukai jalan pintas daripada belajar. Kebanyakan orang-orang sekarang itu banyak menyukai jalan pintas daripada belajar dari nol. Padahal dari bawah memang melelahkan, namun akan melewati berbagai proses yang dapat membuat mental kita itu sebenarnya menjadi kuat dan tahan banting. Yang ketiga, mengabaikan kritik dan saran. Orang-orang zaman sekarang memang penuh semangat, tapi juga disisipi dengan rasa egois yang tinggi. Harga diri membuat mereka menulikan telinga akan kritik dan menganggap remeh saran-saran. Padahal, kita itu butuh dampingan orang-orang sekitar untuk membentuk karakter diri. Ya salah satunya lewat kritikan dan saran tersebut. Yang keempat, tidak berani mencoba hal baru. Hidup ini selalu bergerak dan penuh perubahan. Sebentar saja kita terlena akan membuat kita tertinggal jauh. Sayangnya, banyak yang memilih diam daripada mencoba hal baru. Semua bersumber dari rasa, yaitu rasa takut gagal. Padahal selagi muda, selagi bisa beraktivitas, kita harus sering menguji diri sendiri untuk mengetahui sampai mana potensi kita. Anak muda masa kini sering mementingkan gengsi. Contohnya, makan siang di kafe terkenal karena malu kalau makan di tempat biasa, atau menikmati segelas kopi dengan harga selangit untuk pamer di media sosial. Akibatnya, mereka harus menanggung kerugian karena lebih memilih gengsi daripada jujur pada diri sendiri. Pesan dari video ini yang bisa kita dapatkan atau bisa kita petik adalah, jangan pernah kita meremehkan sesuatu hal yang kecil. Karena hal besar diawali dengan hal-hal yang kecil. Tinggal kita konsisten melakukannya. Dan juga langkah besar pasti diawali dengan langkah kecil.
Oke, semoga bermanfaat videonya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.